Dikti itu minimal ada 3, penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan. Penelitian dasar pengembangan lagi, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian dasar kompetitif nasional, dan setiap skema itu punya karakteristik yang berbeda dan harus dipenuhi perbedaannya. Bisa? Kalau yang lain-lain, kalau kita mengajukan proyek ke donor ya, itu juga ada banyak variasi yang ada. Jadi siapkan dalam berpikir penelitian itu tidak satu model. Jadi siapkan diri kalau ketemu siapapun di luar dan terutama kalau kita butuh dana ya, itu kita harus menyesuaikan. Jadi jangan berpikir hanya ada satu strategi, satu metode, satu model di dalam penelitian. Siapkan diri untuk mencoba dengan berbagai metode. Kalau di Dikti mungkin untuk tahu saja, mereka di sana lebih menggunakan standar, bukan deskriptif, bukan eksplanatif, bukan itu. Tapi mereka menggunakan standar TKT, tingkat kesiapan teknologi. Jadi kalau TKT-nya 1, 2, 3, risetnya penelitiannya dasar. 4, 5, 6, risetnya terapan. TKT 7, 8, 9, risetnya 9 ya. Penelitian pengembangan. Nah, ini apa ini kok nggak pernah diajarkan di kampus gitu ya? Ya biar aja. Nanti kalau sudah lulus, siap-siap untuk beradaptasi dengan pengalaman penelitian yang lain. Untuk melakukan penelitian kualitatif, yang paling penting menurut saya adalah sesuaikan dengan karakter. Jadi tidak semua orang, saya setuju dengan Prof. Sutina tadi ya, tidak semua kita itu sebenarnya cocok untuk penelitian kualitatif. Tidak semuanya cocok ya. Coba diukur dari kebiasaannya sendiri-sendiri ya. Saya mau membedakan 2 hal dan coba diukur dari kebiasaan sendiri-sendiri. Kalau saya tanya misalnya di kelas ini, berapa jumlah peserta? Kira-kira berapa? 39, persis, ini kuantitatif. Jangan coba-coba kualitatif ya. Cara berpikir cepat itu menunjukkan beliau kuantitatif. Kok bisa? Iya, karena begitu menjawab 39 itu mengasumsikan semua orang di sini homogen. Ya, semua orang di sini adalah peserta yang duduk mendengarkan Prof. Sutina, duduk mendengarkan saya, mencatat, berpikir seperti itu. Padahal faktanya tidak. Saya duduk-duduk di atas, tadi saya lihat, oh ada yang pakai HP, oh ada yang masih pikir-pikir, ada yang WA sama pacarnya. Ketika saya menemui satu orang ini sedang WA sama anaknya atau pada suami atau pacarnya, sedangkan yang di sini sekolah, maka yang saya hitung peserta hanya di sini, di situ tidak. Kenapa? Karena kualitatif tidak mementingkan penampilan yang tampak ini, tapi apa yang terjadi di dalam tubuh orang itu. Itu yang disebut sebagai slide berikutnya mas. Itu yang disebut sebagai sifat subjektif dalam penelitian kualitatif. Ya, how low can you go? Seberapa dalam kita bisa tahu subjektif orang? Lanjut. Terus, nah itu ini tadi yang saya cerita tadi, TKT terus. Nah terus lagi. Tadi saya ngomong apa ya? Oh iya, terus. Nanti lanjut ya, karena tidak saya pegang terus sampai ada yang subjektif dan objektif. Terus nah ini adalah ciri pembedanya, dan ciri pembeda ini tidak bisa hanya dipakai di dalam ilmu. Ciri pembeda ini ada di dalam karakter orang, di dalam sifat kita masing-masing. Kalau saya orangnya kuantitatif, saya cenderung objektif, ya, mudah menyamakan orang satu dan yang lain. Ya, kalau sudah marah-marah, loh saya kan punya masalah bu di rumah, tidak bisa. Pokoknya semua mahasiswa sama. Nah, ini kuantitatif ini. Kalau dia penelitian kualitatif pasti tidak benar, begitu ya. Jadi sifatnya segala sesuatu itu realis. Realis itu apa yang bisa ditangkap oleh indera, bisa dilihat oleh mata, bisa dipegang, bisa dicium. Itu orang-orang realis. Nah, orang-orang realis itu cenderung menyamakan sama yang lain. Karena kalau saya tangkap indera, ya saya lihat ini semua peserta ya. Itu. Makanya dia disebut sebagai realis, cenderung deterministik, dan ini yang penting, nomotetis. Nomotetis itu artinya suka menjumlahkan, mengurangi, mengali, membagi. Nah, kalau sudah sifatnya mengurangi, membagi, mengali, itu pasti orang kuantitatif. Ya, kuantitatif. Karena cirinya nomotetis. Kalau misalnya di
di dalam ruangan ini kemudian ditanya, apa yang menurutmu paling berkesan? Menurut saya jumlah pesertanya banyak, dan pesertanya itu semua antusias. Ini nomotetis, karena di dalam otaknya walaupun dia tidak menghitung, tapi sudah secara tidak sadar dia menghitung. Gitu. Ya, selalu suka menyamakan satu dan yang lain. Nah, kalau di kualitatif cenderung nominalis, nominal itu artinya bahwa satu orang ke orang yang lain itu berbeda. Satu kejadian ke kejadian yang lain berbeda, walaupun kejadian itu berada pada tempat yang sama. Ya, jadi pelatihan di sini sekarang, nanti break datang lagi pelatihan, itu saya sudah harus memperlakukan secara berbeda. Ya. Kalau saya tanya misalnya, Mbak, cinta itu apa? Terus saya tanya lagi, Mbak, cinta itu apa? Ya. Sama-sama mengatakan cinta, tapi apa yang dimaknai di sini dan di sini berbeda. Tidak ada rumus yang sama tentang cinta. Setuju nggak? Nah, kualitatif itu. Kalau kuliah kuantitatif, kalau cinta kualitatif. Ya. Karena apa? Cinta itu subjektif, ya. Sehingga dia anti positivistik, dan ini yang paling penting, ideografis. Jadi kalau kuantitatif itu nomotetis, menghitung-hitung, menjumlah kali. Kalau ini grafis, gambar, ideografis, menggambar dari perspektif subjektif itu. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa kuantitatif itu tulisannya harus banyak. Tadi Prof. Sutra menyatakan bahwa field note-nya 600 halaman. Ya, field note-nya. Pak siapa namanya? Pak dan Prof. Daniel itu malah 3.500 halaman. Field note-nya loh, bukan laporannya loh. Field note-nya itu. Dan memang seharusnya begitu, ya. Sampai suatu hari kita tidak bisa buat field note. Sekarang terlalu banyak gitu ya, jadi kita bisa buat field note. Kembali ke atas tadi Mas, kembali ke atas. Terus naik ke atas lagi. Terus ke atas lagi, coba. Terus lagi. Nah, ini poin dari penelitian kualitatif. Mohon dikoreksi ya, Prof. Tadi. Poinnya adalah bahwa ketika saya menangkap realitas, cara tangkap saya itu adalah dengan first step, memahami, ya, bukan menghitung. Kalau saya hitung, misalnya di sini 99 orang suka kualitatif, itu saya bukan mementingkan 99-nya, tetapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi 99? Kok iso? Bahasa Jawanya. Kok iso? Nah, untuk bisa mengetahui kok iso ini, saya harus memahami betul apa sebenarnya yang terjadi. Cukupkah saya tanya dosennya? Nggak cukup. Karena ini sebuah proses yang kait-mengkait antara dosen yang ngasih tugas, mahasiswa yang pengen cepat lulus, ya, program studi, belum lagi orang tuanya. Kamu bisa cepat menikah. Penelitian, nah, sudah penelitian apa saja kualitatif. Ya, jadi aspek first step itu memahami. Itu contohnya adalah Max Weber. Satu hari bapaknya Max Weber, tahu Max Weber? Bapaknya Max Weber itu orangnya kasar, suka marah-marah, suka mukul ibunya. Max Weber kalau melihat itu, pikiran Max Weber, ibunya tidak bahagia. Maka sama Max Weber ditanya ibunya, Bu, ibu bahagia tidak kawin sama bapak ini? Selalu ibunya jawab apa? Bahagia. Bapakmu itu pria idaman. Besoknya dimarahin lagi, ditanya sama ibu, bahagia lagi. Setiap ditanya bahagia. Satu hari Mas Weber mengikuti ibunya masuk ke kamar setelah dimarahin bapaknya. Diintip sama dia. Ternyata apa yang terjadi? Ibunya menangis di dalam kamar. Begitu ibunya keluar, ditanya lagi sama Mas Weber, kenapa nangis Bu? Enggak, ibu enggak nangis, ibu cuma capek saja. Capek dimarahin bapak? Enggak, bapakku bagus, ibu bahagia. Pertanyaannya, mana yang betul? Ibunya Mas Weber bahagia atau tidak bahagia? Kalau berdasarkan kata-kata dari ibunya, kita akan ketemu ibunya bahagia. Tapi seorang peneliti subjektif, ya, kualitatif dan subjektif, dia harus bertanya apa makna kata bahagia bagi ibunya. Tidak cukup dengan kata-kata kemudian dihitung berapa kali sehari. Itu harus dipahami dari perilakunya, tindakannya, apa yang dia rasakan, apa yang dia bayangkan. Barulah seorang peneliti boleh menyimpulkan bahagia atau tidak bahagia.
itu namanya subjektif, itu namanya first time, itu kualitatif. Jadi kalau tidak melakukan itu bukan kualitatif. Jadi kalau saya misalnya bertanya, apakah menurut Anda rakyat Indonesia bahagia? Bahagia, tulis. Atau di laporan kesimpulan rakyat Indonesia bahagia. Kata siapa? Kata informan. Itu bukan kualitatif ya, itu wartawan. Itu reportase yang menangkap siaran koran ke terus mas turun. Nah, metode ditentukan oleh pertanyaan penelitian dan pendekatan teori. Ya, jadi kalau tidak punya teori memang jadi masalah. Tapi dalam penelitian kualitatif seperti grounded research, secara formal kita dilarang membaca buku sebelum penelitian. Kita dilarang baca jurnal sebelum penelitian. Ya, langsung aja pergi ke lapangan. Kenapa? Karena yang punya ilmu itu bukan meneliti. Ya, kalau saya penelitian di Jenik dulu di sana itu untuk migrasi tenaga kerjanya, itu yang tahu kehidupan orang Jenik di sana itu bukan saya. Ya. Atau juga bukan Prof. Karyadi. Kenapa? Prof. Karyadi penelitian tahun 2013, saya penelitian tahun 2010. Sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi siapa yang punya ilmu dan tahu orang Jenik sendiri? Ya. Nah, itulah yang harus kita dalami. Terus mas, terus nanti bisa pemain yang sibuk dulu. Nah, kita punya pilihan kualitatif itu bisa berdiri sendiri, atau mixed method. Kita bergabung dengan kualitatif ya. Ada S3 di tempat saya yang mewajibkan mahasiswa S3 itu harus mixed method, tidak boleh tidak. Terus mahasiswanya tanya, Pak, kualitatif di mix itu jadi apa Pak? Jadi kopi itu saya. Ada yang jadi kopi betulan antara gula, kopi dan air dicampur, sudah tidak kenal mana gulanya, mana kopinya, ya kan? Itu namanya full mix, dicampur betul dengan satu kesimpulan. Atau cara yang lain adalah dominan less dominan. Kuantinya dominan atau kualinya dominan. Kalau kualinya dominan, kesimpulan mengikuti kualitatif. Kuantitatif hanya mendukung saja. Ya, ada penelitian antropologi, the Big Ancestor itu kualitatif, tapi di dalamnya ada hitung-hitungan regresi macam-macam untuk hubungan antara curah hujan, tingginya rumput dan beratnya babi. Ada penelitian itu. Tapi itu dominan kuali, jadi kesimpulannya kuali. Ada juga sequential, ini berurutan. Kuali dulu, karena nggak tahu keadaannya, saya turun kuali dulu. Di situ saya menemukan variabel 1, variabel 2, variabel 3. Kira-kira ini X-nya, ini Y-nya, terus saya uji, jebret. Konstruksinya seperti ini, saya pakai set. Nah, gitu ya. Sudah, jadi ya. Nah, itu sequential. Nah, di sini semua kualitatif bisa masuk. Walaupun banyak paradigma, banyak pakar yang mengatakan kuanti dan kuali tidak bisa digabung apapun alasannya. Ya, karena sifat tadi subjektif dan objektif tadi. Terus, oke, hal yang penting dari kualitatif adalah bertanya apa sih fakta itu. Jadi kalau saya bertanya, ya, kemudian saya melihat ini jumlahnya berapa pengikut ini, maka mana sih fakta? Apakah yang tampak ini atau sesuatu di balik itu? Nah, kita coba cek berikutnya mas. Silakan mas. Nah, kalau kita lihat ini apa? Ibu ini apa? Ibu langsung nangkepnya mantan presiden, bukan sebuah kemesraan. Kenapa tidak nangkep kemesraan bu? Kepala presidennya. Ya? Jadi ada yang nangkep presiden, ada yang nangkep kemesraan, kasih sayang orang tua ya, sesama tua saling melindungi. Ada yang berpikir ini orde baru, ya? Ada yang berpikir ini, waduh, Indonesia sedang murah-murahnya segala sesuatu. Enak zamanku toh, kayak gitu. Di belakang ini ada sebuah cerita panjang Bapak Ibu yang kita harus masuk ke dalam gambar ini. Kemudian seolah-olah membuka-buka di belakang gambar ini ada banyak cerita yang harus kita rumuskan, kita tata pelan-pelan dan kemudian kita jadikan sebuah cerita. Dan mungkin 4 hal itu berhubungan. 1, kasih sayang suami istri. 2, orde baru. 3, presiden dan wakil presiden. 4, harga murah. Itu mungkin saling berhubungan. Tapi kita tidak, kita harus masuk dulu. Lanjut mas. Nah, inilah yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Apa yang sesungguhnya terjadi, peneliti itu tidak tahu. Beda dengan kuantitatif ya. Tadi Prof sudah menyatakan, kuantitatif itu
Peneliti sudah tahu 50 atau 60% sebelum turun lapangan. Bahkan sudah ditata ini X-nya, ini Y-nya. Kalau kualitatif tidak, sama sekali tidak. Kehidupan sosial itu seperti mozaik, ya, seperti mozaik. Seorang peneliti yang datang itu sebenarnya bukan sebagai pakar, tapi dia sebagai orang yang belajar pada masyarakat. Karena ilmu sesungguhnya ada di masyarakat, ya. Ada emik, ada etik. Emik itu ilmu yang ada di masyarakat itu, ya. Nah, tugas dari seorang peneliti adalah mencoba mengumpulkan bagian demi bagian dari puzzle itu, kemudian menyusunnya dengan referensi pikirannya dan membentuk sebuah bangunan tertentu. Jadi tidak mungkin kita kemudian mendapatkan puzzle itu dari si A dan kemudian kita katakan puzzle dari si A ini adalah puzzle gunung. Tidak mungkin. Sebelum apa? Sebelum kita tata semuanya. Ini yang dalam penelitian kualitatif disebut sebagai validitas holistik. Nah, sering terjadi kesalahan karena mengatakan validitas dalam penelitian kualitatif itu adalah triangulasi data, triangulasi sumber, itu adalah metodenya. Tetapi riset saya itu valid kalau apa? Ya, ada yang mengatakan validitas holistik, kalau semuanya sudah tergambar, tanya apa saja bisa saya jawab. Atau validitas historis, kalau ditarik ke sejarahnya dia bisa nyambung. Atau validitas originalitas, kalau masyarakat setempat ditanya, itu sama dengan idenya dengan kita. Nah, itu yang biasanya dibangun di dalam itu. Jadi seorang peneliti kualitatif adalah pembangun puzzle yang kemudian membentuk sebuah cerita tertentu. Lanjut. Nah, ini saya ditanya sama wartawan, ini hanya bisa dijawab dengan kualitatif nih. Pak Derajat, kenapa banyak setan di Jawa ini digambarkan perempuan? Ya, ada apa namanya itu? Kuntilanak itu senyumnya perempuan nih, kuntilanak itu perempuan. Terus apa kalau di Jawa itu ada apa namanya? Bebek gombel itu, bebek gombel itu susunya besar ya, jadi perempuan. Kalau saya ditanya ini, saya tidak mungkin kemudian meneliti dengan kuantitatif kan, sesuai tak peneliti saya. Harus saya tahu benar-benar ada. Itu harus saya masuki dunia pikiran orang, bukan pikiran setan ya, tak ketemu pikiran orang. Ada setan di dalam pikiran semua orang. Ya, itu sebabnya Clifford Geertz menemukan agama Jawa itu melalui setan. Jadi Clifford Geertz ketika penelitian agama Jawa, dia tidak menemukan NU, Muhammadiyah, tidak begitu. Yang dia temukan adalah santri, priayi, abang. Tiga ini beda setannya. Santri itu bedanya, setannya namanya jin. Ya, jin, apa saja jin pokoknya. Kalau abangan, setannya macam-macam, ada gendruwo, gombel, kuntilanak, pocongan gitu. Tapi kalau priayi, itu setannya mineral, nyilor gitu. Pakai baju bagus, hijau, cantik, naik kuda, ya. Jadi setannya mineral. Jadi ada perbedaan setan di antara masyarakat. Nah, itulah yang kemudian kualitatif harus memasuki itu. Saya nggak mungkin wawancara setan kepada setan, ya. Terus saya dimasukin. Saya harus menemukan setan itu di manusia. Kenapa? Saya sosiologi, ya. Saya sosiologi. Saya nggak bisa bicara tentang apa namanya surga neraka. Di surga neraka, surga nerakanya ada di kepala orang. Demikian juga Tuhan itu ada di kepala orang, ya. Katanya Emil Durkheim. Lanjut. Oke, ini sangat terus ini terus saja nanti kan diskusi. Nah, ini kalau saya ditanya, Pak, apa makna simbol dari orang Sapek? Itu yang di bantengnya ada semua. Ini harus dijawab dengan kualitatif, ya. Harus di first hand, dipahami. Ya, ini bukan sekedar corak-corak begitu, tapi ini mengandung struktur kekuasaan, ini mengandung struktur geopolitik, ini mengandung macam-macam. Ya, ada bintang di sini. Tradisi nyerarik, gitu ya. Merarik. Saya tanya, Mas, kenapa sih kok sampai diculik-culik segala? Kemarin pas jalan-jalan di kampung saya, kata Mas, Pak, kalau nggak diculik malah melanggar aturan, Pak. Loh, nggak diculik malah melanggar aturan ini sini. Jadi aturannya harus diculik. Iya. Kenapa begitu, Mas? Itu adat, Mas. Nah, ini saya harus datang ke sana lagi. 2 minggu tinggal di sana baru tahu. Kenapa adatnya mengatur harus diculik? Dugaan saya, hipotesis lapangan ya,
mungkin karena kalau penculik itu berarti menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh. Ya, betul ya Pak? Bapak dari perkasaan seorang laki-laki mendapat pengalaman ini, pengalaman. Karena tidak bisa menjelaskan kalau tidak ada pengalaman hidup sehari-hari. Ini lagi, ya. Coba orang kualitatif itu mencari-cari, tetapi itu kemungkinan bisa rasional bahwa dewa itu adalah anggota iluminasi. Kok bisa? Seluruh kaset dewa, simbol-simbolnya dikumpulkan dan menunjukkan mata satu. Ini kan uang dolar ini. Di sini ada mata satu. Berarti dewa itu iluminasi. Nah, siapa yang tahu itu? Ketika dewa ditanya, iya, enggak. Tapi fakta yang simbolik ya melalui studi apa namanya itu, yang pakai simbol itu apa? Itu dia sudah menemukan. Lanjut terus. Orang berubah ini mata kita. Nah ini Pak Nenek yang ini anu ya, ini bukan manusia ya, ini mayat. Kalau orang ditanya, kok nggak masuk akal begitu zaman modern, mayat yang ada di gunung diturunkan, dimandikan, diajak ngomong, mana masuk akal gitu? Ya bagimu nggak masuk akal. Tapi kalau di masyarakat itu diulang-ulang dan itu dihormati dengan sungguh-sungguh, itu masuk akal. Akalnya masyarakat itu. Hanya kita yang tidak bisa mengerti akal mereka. Untuk bisa mengerti, masuklah ke sana. Kualitatif diperlukan. Ya, gitu. Terus Mas, nanti kita banyak lagi kasus yang lain. Silakan. Oh sudah ini mungkin agak menarik ya, karena ini ada mahasiswanya banyak lagi atas. Nah ini kalau dilihat dari depan persahabatan. Begitu sampai di pundaknya cewek ini, kita nengok ke belakang. Berubah, ya. Makanya segala sesuatu di penelitian kualitatif tidak boleh dijudge dari apa yang tampak di permukaan, tidak boleh. Anda judge dari permukaan ini sebuah persahabatan yang bagus, tapi di belakang ini pembunuhan yang sangat kejam. Setuju ya Mas? Oh, setuju. Berarti pengalaman. Lanjut Mas. Nah, karena banyaknya kebutuhan untuk menjelaskan dan menangkap pemahaman, lanjut Mas, ada bertanya. Ayo sudah, itu beda. Maka di penelitian kualitatif itu banyak pilihan. Makanya jangan pakai deskriptif. Karena seluruh penelitian kualitatif pasti geografis. Di dalam geografis itu ada deskriptif. Oleh karena itu, pilih salah satu ini agar lebih tajam. Karena setiap strategi ini ada fungsinya. Ya, jangan semua penelitian semuanya sama deskriptif, seolah-olah fungsinya beda-beda. Kalau saya critical study, itu penelitian deskriptif untuk mencari dominasi dalam masyarakat. Ya, dominasi dalam masyarakat. Siapa yang mendominasi siapa? Oh, studi tentang hak perempuan di dalam legislatif dan pengaruh dari budaya patriarkat, budaya kultur hegemoni dari patriarki dan sebagainya. Kalau saya meneliti tentang itu, jangan pakai etnografi, nggak nyambung itu. Pakailah critical study. Apakah itu discourse, analisis atau apapun ya. Ini ada etnografi yang di atas, ini ada critical. Discourse, critical discourse analysis itu toolsnya sudah banyak ya. Apakah memakai Van Dijk atau Verloc, itu sudah ada toolnya, sudah ada sudah ada aplikasi yang bisa dipakai tentang itu ya. Tidak hanya in vivo, ada yang khusus tentang critical discourse analysis ya, itu bisa dipakai di sini. Ini cari dominasi. Kalau saya fenomenologi yang di atas itu saya pakai konstruksi pengetahuan. Saya tidak ngomong tentang dominasi atas dan bawah. Saya tidak ngomong apa. Saya hanya ingin tahu apa sih peta yang dipikirkan masyarakat dalam skala kolektif. Ya. Kalau saya ngomong tentang kayak ke laut itu buang apa di laut ya, buang kepala kerbau atau apa di laut ya, apa namanya di sini? Larung laut ya, di larung kan setiap tahun ke sana. Kemudian orang sekarang mengatakan, itu nggak masuk akal, itu nggak bisa dimengerti. Tunggu dulu, ini pengikutnya banyak loh, ya.
Misalnya kayak yang sekarang ramai, khilafah. Khilafah. Tidak masuk akal ini bertentangan sama Indonesia. Tunggu dulu. Jangan dijat begitu. Kita pelajari dulu apa sih yang ada di peta mereka. Sebenarnya mereka mengerti, mereka patuh, dan mereka mau berkorban dirinya untuk itu. Sosiologi mengajak kita untuk paham itu. Nah, kalau pengen tahu peta-peta pikiran orang, maka pakai fenomenologi. Makanya fenomenologi itu juga dijadikan ilmu sebagai pembaca pikiran orang. Nah, kalau saya kuliah, saya ajari mahasiswa baca pikiran teman, pakai fenomenologi. Caranya ya tidak dilihat terus dibaca, oh ya kan gitu ya. Caranya harus dikumpulkan data. Coba dicek kebiasaannya, coba dicek apa kepercayaannya, mana suka, yang mana tidak suka. Nanti dari situ kita bisa bereksperimen pada orang. Tolong buat orang itu menyukaimu, dan tolong buat orang itu membencimu. Dengan fenomenologi kita bisa lakukan itu. Sudah dilakukan. Sama sih. Etnografi, studinya tentang sebuah nilai-nilai kolektivitas non pada etnis tertentu, karena etnis itu tumbuh berkembang dan membuat kesepakatan yang bersama. Sekarang sudah ada namanya etnografi. Etnografi itu mencari etnografi tetapi di dalam internet, di dalam WA group. Jadi WA group itu, WA group misalnya di Sumbawa Tengah ya, ada grup WA dari orang di sana. Kita masuk di sana, kita ambil pakai email ya. Kita bisa send dari grup itu ke email. Emailnya kemudian di-download, masukkan ke NVivo, dia akan bisa menjelaskan banyak hal tentang itu ya. Asal kita masukkan coding dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Life story tadi Prof. Sutina sudah menyampaikan, tidak bisa satu orang dalam kualitatif. Ada studi kualitatif life story satu orang ya. Itu studi tentang suatu penjahat besar, Jack the Rowling, satu orang. Tapi studi itu dilakukan 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Ada studi tentang 12 penggali pasir, penelitiannya dilakukan 12 tahun. Dari itu satu orang itu diteliti, satu hari diteliti, kemudian nanti dari satu orang itu berkembang. Jadi saya kira kalau jadi penjahat, ya masyarakat menstigma saya. Nah dari situ saya loncat ke masyarakat. Jadi satu orang ini menjadi awal, kemudian saya meloncat. Oh, pandangan masyarakat begini, keluarga begini. Terus saya masuk ke keluarga. Jadi life story ini titik awalnya dari orang. Tapi bisa juga life story tentang komunitas, ya, tentang komunitas. Saya bimbing mahasiswa saya tentang life story untuk masjid di Jogja yang terkenal itu, masjid apa namanya? Jogokarya, ya. Bagaimana masjid Jogokarya itu begitu kompaknya. Dia penelitian mulai dari tokoh utamanya. Nah dari tokoh utama itu berkembang, dan sebagainya, ya. Nah poinnya saya hanya ingin mengatakan pilih strategi ini karena setiap strategi ini punya tujuan kepentingan. Tidak semua penelitian itu bisa dilakukan dengan cara. Kenapa ini perlu dipilih? Karena teknik analisisnya berbeda. Ya, nanti saya tunjukkan. Misalnya ada teknik analisis untuk etnografi itu berbeda dengan case study. Kalau etnografi itu ada 4 minimal yang harus diikuti. Etnografi, fenomenologi ya. 1, temukan tipifikasi. 2, tarik arah historis dan tipifikasi. 3, temukan kelompok-kelompok sosialnya. 4, jelaskan relasi antara pemikiran itu dengan dinamika sosial, konflik atau kerjasama. Tapi kalau studi kasus, itu yang dipentingkan adalah konteks. Konteks ya, bukan pengetahuan mempengaruhi tindakan, tapi bagaimana konteks kehidupan saya itu berinteraksi dengan pengetahuan saya membentuk tindakan. Saya bisa saja tidak ingin kuliah atau saya ingin nyontek atau apa, tetapi lingkungan saya mengajarkan itu tidak boleh. Nah, relasi antara konteks budaya, konteks politik, konteks ekonomi dengan pikiran dan tindakan saya itu studi kasus. Ya. Kalau tidak melakukan itu berarti dia bukan studi kasus. Kalau di penelitian fenomenologi tidak menemukan tipifikasi dan menariknya ke dalam konteks historis itu ya dia bukan bukan fenomenologi. Terus mas, terang berapa? 15 menit. Kita terus saja, turun ke teknik analisis. Terus saja. Nah, banyak kejadian yang perlu kualitatif jelaskan ya, memang masalah terus saja. Nah, soal di sini. Nah, fakta yang terjadi yang kemudian kita teliti menjadi data itu bisa berada di 4 rentang ini, ya.
Itu bisa, sekarang itu saya di sini. Ya. Ketika Bapak Ibu turun lapangan ketemu informan, itu dia ada di sini. Tetapi hari ini bagi setiap orang, rasakan sendiri kalau percaya, hari ini itu merupakan kesatuan dari masa lalu saya. Ya. Masa lalu saya ketemu sama Prof. Sutina, dulu saya kuliah, sekarang jadi saya begini. Jadi saya berubah dari masa lalu ke saat ini. Tetapi saat ini pun saya tidak berhenti, karena saya punya harapan ke depan. Saya harus fokus, kalau fokus saya harus bisa profesor, gitu gitu. Saya bisa profesor nantinya. Jadi hari ini adalah pertemuan 3 zaman itu, zaman dulu, zaman sekarang, sama zaman akan datang. Sehingga kalau kita penelitian di kualitatif itu tidak simple sebenarnya. Tadi Prof. Sutina sudah bilang, itu rumit karena kita harus menggambarkan tentang kehidupan waktu ini dan posisinya di alam kita. Apakah itu disadari sebagai sebuah tindakan atau itu tidak disadari tapi dilakukan. Jadi ada tindakan-tindakan yang intentional yang saya niatkan, dan ada tindakan yang unintentional, saya ikuti saja. Nah, semua itu harus dijelaskan di mana sebenarnya pemahaman itu dilakukan. Terus. Terus. Ini fenomena, ini filsafat fenomenologi. Terus kayak yang teknik pengumpulan data. Terus ini fenomenologinya. Oke, ini pengumpulan data. Ya, di dalam pengumpulan data kita mengumpulkan data bukan sekedar tujuannya untuk mendapatkan data, tetapi kita sudah dikerangkai oleh analisis data, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan penarikan kesimpulan. 3 itulah yang membimbing kita pengumpulan data. Oleh karena itu, saya kalau ada mahasiswa saya datang, Pak, berapa sebenarnya jumlah informan saya, Pak, dalam penelitian ini? Selalu saya katakan, kamu ganti kuantitatif saja. Di kualitatif, haram hukumnya bertanya berapa jumlah informan saya sebelum turun lapangan. Tidak mungkin bisa diketahui, tidak mungkin. Ya. Tapi kalau untuk ujian proposal itu harus disebutkan ya Pak. Ya sudah, kalau ujian ngomong gitu disebutkan daripada tak lulus. Karena memang banyak variasi perbedaan dari sudut pandang ya. Tapi kalau saya tidak mungkin. Kira-kira. Yang bukan kira-kira, yang mungkin disebutkan bukan jumlahnya, tapi kriterianya. Informan saya, kriteria siapa? Itu yang disebut purposive sampling. Ya. Kriteria saya adalah 1, ketua adat, kedua, istri ketua adat, ketiga, orang yang melawan adat, keempat, misalnya itu. Berapa banyak orang yang melawan adat akan saya wawancarai tergantung pada perkembangan lapangan itu. Ya, perkembangan lapangan itu. Saya dulu penelitiannya migrasi tenaga kerja itu di satu pulau di bawah yang sana. Ngomong, sudah banyak orang di situ. Tiba-tiba ada yang ngomong, Mas, kalau kami di sini kompak, Mas. Kok bisa, Pak? Iya, karena kami didukung penuh oleh persatuan kampung kami itu di Malaysia sana. Berarti yang menentukan di sini semua perkembangan itu Malaysia. Betul. Bisa ada perkampungannya, Mas, dipimpin. Saya mau tidak mau harus ke Malaysia. Karena kalau saya tidak bisa menjelaskan itu, Prof. Karyadi Muji saya ditanya, Raja, kenapa begini? Saya bisa jawab. Validitas holistik saya mati. Saya pergi ke sana, Pak, cari uang ke sana, pergi naik kapal, jalan kaki. Terus. Nah, inilah yang paling penting sebenarnya. Instrumen itu bukan interview guide, semuanya guide ya. Tadi Prof sudah menyatakan, semua instrumen itu guide, artinya hanya pedoman. Ada wawancara guide, observasi guide, ini yang paling lemah. Kebanyakan observasi itu hanya ditulis di proposal observasi. Padahal itu harus ada guide-nya, ada unit pengamatan. Saya kalau melihat ruangan ini bahagia atau tidak, apa unit pengamatan saya? Oh, kalau Pak Ganjar ngomong ditimpali, itu unit pengamatan. Maka kemudian saya lihat di ujung, ada yang ditimpali. Tapi kalau saya hanya melihat saja tanpa batasan unit pengamatan atau unit analisis, tidak ada observasi. Itu hanya apa ya? Itu hanya sawang sinawang, hanya lihat-lihat saja. Nah, saya dulu waktu S1, saya turun dengan instrumen saya graduate research professor. Saya pakai questionnaire. Begitu sampai di lapangan, saya wawancara dengan orang Arab.
Orang anak perempuan tidak bisa ditemui. Jadi kalau wawancara dia di luar, saya di luar. Tidak mungkin. Anak perempuan Arab baru saya dekati teriak-teriak lagi. Jadi tidak mungkin. Maka pasaran saya langsung saya tutup, saya ganti yang lain. Di penelitian kualitatif mengganti semuanya itu halal. Tapi harus bisa menjelaskan rumusan masalah dengan benar. Silakan gunakan segala cara. Tetapi harus bisa menjelaskan pertanyaan penelitian dengan akurat dan benar. Ya, sampai orang yang mengalami ini kalau ditanya, iya, mengerti. Ya. Nah, oleh karena itu saya sebutkan instrumen penelitian kualitatif yang sesungguhnya adalah peneliti itu sendiri. Makanya di dalam penelitian kualitatif tidak bisa seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif, saya berikan kuesioner, saya kasihkan mahasiswa, pergi dia, masukkan ke SPSS, besok saya tinggal analisis. Di kualitatif tidak bisa. Kita peneliti harus ikut turun lapangan. Kita harus membuat value. Kenapa? Kita tidak bisa mendapatkan first take-nya kalau kita nggak masuk ke lapangan. Ya. Lanjut. Terus. Oh ya, ini getting in penting ya. Dalam penelitian kualitatif, getting in penting. Getting in itu artinya penyesuaian kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang kita teliti. Kalau di kuantitatif, saya punya kuesioner, saya datangi orang, wawancara 15 menit, pergi, selesai. Tapi di kualitatif tidak boleh. Kalau saya selalu mengatakan tim saya, kalau Anda turun lapangan, jangan mengumpulkan data sedikit pun, walaupun diam-diam dalam hati. Tidak, ya. Blended pada masyarakat, campur masyarakat sampai kamu dapat trust. Hanya dengan trust itulah kamu bisa dapat data yang dipercaya. Tapi kalau kamu tidak dapat trust, datamu tidak mungkin dipercaya. Banyak cerita tentang itu. Terus. Oke, lanjut. Ini wawancara. Nah, ini poin yang paling penting yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data adalah data collection, note taking, coding, memoing. Ini harus dilakukan bersama-sama. Ini yang seringkali terjadi kekeliruan ketika menulis teknik analisis menggunakan Miles Habermas model interaktif. Kemudian menyebutkan teknik analisis saya adalah reduksi data, analisis data. Saya katakan itu bukan teknik analisis, proses. Sejak saat ini tuh jangan ditulis lagi. Kalau mau menulis silakan. Tapi yang maksud teknik analisis adalah bagaimana cara mengolah data sehingga jawabannya terkumpul. Kalau saya harus menganalisis apakah kelasnya Pak Derajat ini menyenangkan atau tidak, bagaimana cara saya menganalisis? Reduksi data, apa sih mau reduksi? Ya. Menarik kesimpulan, bagaimana yang kamu tarik? Jadi uraiannya akan lebih berbeda antara satu konteks studi dengan konteks studi di sana. Ya. Kenapa orang Sade itu ngepel lantainya pakai kotoran sapi? Kenapa enggak kotoran ayam, kotoran kucing, kotoran anjing? Kenapa enggak? Ya. Atau apa yang paling suci ya? Binatang yang paling suci. Kenapa enggak pakai itu? Itu kita harus masuk ke sana dengan cara menarik kesimpulan yang berbeda. Tidak. Jadi yang diuraikan di bab teknik analisis itu adalah langkah cara untuk menyesuaikan itu. Lanjut Mas. Nah ini footnote-nya. Ini yang Prof. Sutina tadi 600 halaman. Ini footnote-nya. Footnote selalu terdiri dari sebelah sini itu ada dua, yaitu identity di atas, yang di bawahnya adalah question and answer. Tanya jawab. Mulai dari pendekatan pertama. Mas, gimana kabarnya? Itu ditulis di sini. Sampai terakhir. Setiap question and answer ditarik codingnya. Apakah open code, apakah action code, apakah selective code. Ya. Nanti kita bicara. Kemudian ditarik kesimpulan. Jadi kalau saya wawancara pada satu orang saja, saya harus sudah membuat ini sampai kesimpulan sementara. Baru dari kesimpulan ini saya pindah ke orang kedua, ketiga dan seterusnya. Bagaimana saya tahu jumlah informan saya? Kalau saya tergantung pada informan-informan yang sudah saya teliti. Nah, ini syaratnya wajib. Kalau saya dengan mahasiswa, kalau sampai dia ujian skripsi tidak punya field note, saya katakan kembali. Saya hafal Pak semua jawaban responden, tulis di field note. Kalau tidak punya field note, tidak boleh. Ya. Terus. Oke, ini teknik analisis ya. Jadi teknik analisis tidak sekedar ini yang di atas itu. Ini kan yang di atas ini, Habermas. Data collection, data display, data drawing, data concept. Ini hanyalah logika saja analisis.
Analisis itu kayak begini nih. Ya tidak hanya ini ya, boleh macam-macam. Tapi paling tidak misalnya ada analitik taksonomi, mengkategorikan dari yang Prof. Sina bilang. Harus ada kategori. Kategori 1, kategori 2, kategori 3. Tapi tidak hanya kategori, bisa menemukan domainnya, bisa menemukan komponennya, bisa menemukan konteksnya, dan bisa menemukan tekstualnya, discourse-nya. Discourse-nya itu artinya kalau ini ngomong tentang calon presiden, gitu. Ini Prabowo atau siapa itu wacana diskusinya itu terdiri dari wacana apa saja. Oh, wacana gender, perempuan dan laki-laki. Wacana apa lagi? Oh, wacana antara dinasti politik sama, oh, wacana kaya miskin. Oh, orang-orang kaya itu ini miskin. Nah, ini discourse itu ruang-ruangnya apa saja. Lanjut Mas. Lanjut. Kalau Durkheim di dalam bukunya The Role of Social Report, dia mengatakan analisis itu kalau memisahkan antara normal patologi, berarti dia buat kategori, ya. Yang normal itu artinya yang normatif dipakai masyarakat. Kemudian penyimpangan normalnya apa? Gitu. Kayak tadi ya, kawin kalau dibawa lari itu normal, tapi kalau dilamar di rumahnya itu patologis. Kata Durkheim. Jadi harus dipisahkan itu dalam seluruh aspek. Kemudian mengklasifikasi tipe sosial, menjelaskan fakta dan membangun bukti. Ini sudah menarik kesimpulannya. Lanjut Mas. Nah, contohnya ini kalau saya biasanya di latihan mahasiswa itu saya membuat analisis level 1. Level 1 itu ini adalah informan A, informan B, informan C, informan D, informan E. Kalau dia punya 10 ya 10. Dan ini dimensinya. Ya, misalnya mengapa terjadi radikalisme? Oh, karena ikatan keluarga. Oh, karena teman, kontak. Dimensinya ditemukan di mana? Di lapangan. Boleh pakai teori, tapi teori tidak boleh dipatuhi. Jadi tidak boleh apa istilahnya? Tidak boleh taat sama teori ya. Nah, ini menjadi option saja. Kemudian level 1 itu analisis kategori yang masih ada informannya. Kemudian itu dirubah menjadi level 2, dicari kesamaan dan perbedaan informan A, B. Misalnya saja, informan A dan C jawabannya sama. Maka di analisis tingkat 2, nama informan sudah dihapus, diganti dengan konsep. Ya, konsepnya apa? Yang paling bagus konsepnya di lapangan. Tapi kalau tidak punya, kita pakai reference teori. Ini analisis tingkat 2. Terus sampai analisis tingkat 3, tingkat 4. Nanti kalau sudah menemukan satu, misalnya ini radikalisme itu ada 2 ya, ideologis dan solidaritas. Kemudian saya cari lagi pola solidaritas. Saya temukan 2. Saya cari lagi modal sosial. Saya temukan 3. Nah, 1, 2, 3 ini saya hubungkan jadi 1. Sehingga saya bisa menemukan satu penjelasan terhadap perumusan masalah saya. Lanjut Mas. Nah, yang diperlukan, ayo di codingnya tadi ya. Jadi dari reduksi, coding, kemudian masuk ke tipifikasi, baru sistem logik. Ini yang menurut saya penting dan harus dipelajari, dipahami oleh mahasiswa. Turun 1 Mas. Turun. Ini naik. Nah, ini. Jadi system of thinking, cara berpikir kita itu sebenarnya datang ke masyarakat itu untuk menangkap cara berpikir masyarakat, ya, sehingga cara berpikir masyarakat itu masuk ke cara berpikir kita. Makanya tidak boleh etik, kita harus etik, ya. Nah, system of thinking itu ada beberapa hal, ya. Lanjut aja Mas, gambarnya saja. Nah, misalnya ini, bahwa untuk menjelaskan mengapa keluarga menjadi sumber radikalisme atau teman menjadi sumber radikalisme, saya harus menjelaskan interkoneksi beberapa bagian. Ya, oh ini keluarga, bapaknya ikut aliran radikal, kemudian anaknya harus belajar ikut bapaknya di sini dan seterusnya. Itu ada rangkaian di sini. Ya. Atau kalau tidak itu kausalitas. Ya. Tapi bukan A menyebabkan B, tapi ada rangkaian. Ya. Terus satu lagi Mas. Nah, atau ini, saya bisa menjelaskan bentuknya adalah perilaku berdasarkan tahun, waktu. Ini nanti modelnya penjelasan analisis saya seperti ini. Saya akan melihat misalnya ya, mahasiswa saya meneliti mengapa industri kerajinan gerabah di Jawa itu mati. Sekarang tinggal bapaknya.
Dia menggunakan analisis kayak begini. Jadi X-nya ini adalah waktunya, Y ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan warga, perubahan sumber daya, perubahan macam-macam. Nah, dia jelaskan T1, T2, T3, T4. Atau dia tidak jelaskan pakai TT yang itu. Enggak Pak, ini memang bukan tentang perubahan Pak, ini tentang satu kondisi masyarakat. Bentuknya itu hierarki gini Pak, iceberg model. Gitu. Jadi kalau saya menjelaskan ini, misalnya anak pang ya, anak pang itu terdiri dari anak pang jalanan, anak pang ideologis, anak pang ideologis leader, anak pang yang punya value. Nah, ini gambarnya seperti ini Pak. Nanti dalamnya pakai kotak. Atau yang seperti ini, atau yang seperti itu. Tetapi itulah teknik analisis. Bagaimana kita menjelaskan sebuah kejadian itu terangkai dengan yang lain, baik karena itu saling mempengaruhi, atau dia merupakan hierarki, atau apa saja. Terus waktunya bisa. Baik, waktunya habis. Oh masih ada misalnya menurut Ganda Mbak Maya. Oh sudah selesai. Ya sudah. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin kurang mendalam. Terima kasih.